Sebelum kita mulai, cerita tentang solusi Reva untuk mendapatkan kembali jam tangan Axel. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 478 Alina mengerutkan keningnya, Nara, kau jangan sembarangan bicara. Bagaimana mungkin Hana dan Hiro yang mengambil jam tangan ini? Mereka bukan orang seperti itu. Nara merasa kesal. Ma, apa maksudmu? Mereka bukan orang seperti itu. Jadi, maksudmu aku yang mengambilnya? Dengan marah Axel berkata, siapa yang bilang kau mengambilnya? Kita kan sedang menyelidiki hal ini. Jamnya hilang. Memangnya aku dan mamamu tidak boleh bertanya? Nara berkata dengan marah. Di dalam keluarga kita hanya ada beberapa orang. Kalau kau bilang Hana dan Hiro tidak mengambilnya, kalian pasti mengira kami yang mengambilnya kan? Kalau seperti ini apa masih dinamakan bertanya? Jelas-jelas kau mengira kami yang mencuri jam tangan ini. Aku sudah bilang, rumah yang bernilai puluhan juta dolar saja sudah direlakan Reva untuk kalian. Jadi menurutmu apa Reva masih mau mengambil jam tangan yang harganya hanya ratusan ribu itu? Axel dan Alina mengangguk perlahan. Nara benar, Reva tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tetapi kenapa jam tangannya hilang? Hana tampak geram. Hari ini kita harus mengatakannya dengan jelas. Keluarga kita hanya ada beberapa orang. Kalau bukan kalian yang mengambilnya, berarti kami yang ambil. Hiro, ayo kita lakukan sumpah maut. Kalau kita yang mengambil jam tangan ini, maka kita akan disambar petir dan mati ditabrak mobil. Bagaimana? Nara, Reva, apa kalian berani melakukan sumpah seperti ini? Dengan marah Nara berkata, siapa takut? Oke, Axel langsung menggebrak meja. Cukup. Diam kalian berdua, apa kalian tak malu? Hanya demi sebuah jam tangan saja, kalian kakak beradik harus membuat sumpah maut seperti itu. Benar-benar konyol sekali, dengan marah Hana berkata, jadi kalian mau aku bagaimana? Dia, si Nara yang punya perusahaan farmasi Su yang besar itu mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan jam tangan ini. Bukannya itu berani menuduh aku dan Hiro yang mengambil jam tangan ini. Kalau aku tidak membuktikannya, itu kan berarti kami harus menerima tuduhan sebagai pencuri. Dengan panik Nara berkata, siapa yang menuduh kau sebagai pencuri? Aku cuma bilang bahwa kami tidak mengambilnya. Hana, kau bisa bicara dengan logis enggak? Tadi datang kau langsung bilang Reva yang mengambilnya. Kalau aku tidak mengklarifikasikannya, itu berarti Reva harus menerima tuduhanmu begitu. Tiba-tiba Hana terdiam sejenak, dan pada saat ini tiba-tiba Hiro berkata, Pak, Ma, aku mau menjelaskan sedikit dulu. Kami pulang dan tinggal di rumah ini dengan tujuan untuk lebih dekat dengan kalian berdua, agar kami bisa lebih berbakti kepada kalian juga. Dan tujuan lainnya di kemudian hari, aku juga akan membantu kalian berdua mengelola apotek serta perusahaan konstruksi. Jadi kami juga harus lebih sering berdiskusi dengan kalian berdua. Kami tidak menginginkan apa yang ada di dalam keluarga ini. Kami juga sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi, aku harap kakak ipar, kau dapat menurunkan kewaspadaanmu terhadap kami. Kau juga tidak perlu melakukan trik-trik aneh di belakang kami. Beberapa orang yang ada di ruangan itu tampak tercengang. Reva mengerutkan keningnya dan berkata, apa maksudmu? Trik-trik aneh apa yang aku lakukan? Mata Hana langsung berkilat dan berkata, seharusnya orang ini tahu dengan jelas apa yang telah dilakukannya. Aku rasa memang ada seseorang yang sengaja mengambil jam tangan itu. Dia ingin menjebak kami sehingga kami berdua bisa diusir dari rumah ini. Tetapi, cara ini memang benar-benar tercela sekali. Mencuri barang untuk menjebak orang lain, benar-benar hina sekali. Axel dan Alina yang mendengar ucapan mereka itu, langsung menatap Reva dengan waspada lagi. Nara langsung marah. Hana, kau jelaskan ucapanmu yang barusan itu, apa maksudmu? Kau ingin mengatakan bahwa Reva yang mengambil jam tangan itu, dan sengaja menjebakmu. Hana mendengus dingin, aku tidak mengatakannya. Kau sendiri yang bilang. Tetapi, Pa, Ma, kalian harus tahu, rambut boleh sama hitam tetapi hati orang siapa yang tahu. Reva tidak menyukai aku dan Hiro sejak dulu, dia bahkan memukul Hiro semalam. Siapa tahu saja dia benar-benar menggunakan trik apa untuk menjebak kita. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong,
like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 479 Nara hampir saja meledak karena marah dan ocehan Hana itu benar-benar menjengkelkan sekali. Hana, kau perjelas ucapanmu tadi itu, siapa yang menjebak kalian? Kalau bisa kau tunjukkan buktinya, ujar Nara dengan marah. Hana mendengus dingin tanpa mengucapkan apa-apa. Dan pada saat ini Axel mengibaskan tangannya sambil berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Untuk apa rebut-ribut? Kalau tidak ada yang mau mengaku, ya sudah, LTU kan hanya jam tangan, bukan masalah besar. Tetapi Reva, aku harap kau tetap ingat, Hana dan Hiro tinggal di rumah itu atas persetujuan aku dan mamamu. Kalau kau masih berniat untuk mengusir mereka lagi, lebih baik kau saja yang pergi." Nara tercengang. Axel berkata seperti itu kan artinya dia percaya bahwa Reva yang mengambil jam tangan itu untuk menjebak Hana dan Hiro. "Pa, kau memang paling bijaksana," dengan tersenyum Hana berkata, dan pada saat yang sama dia juga melirik Nara dengan ekspresi arogan. Nara berkata dengan marah, "Pa, hari ini kau harus menjelaskan ucapan ini kepadaku." "Apa maksudmu sebenarnya?" Axel langsung marah dan berkata, "Sejak kapan jadi kau yang menanyaiku?" "Menurutmu apa maksudku? Aku sudah bilang, asalkan aku masih hidup, selamanya aku adalah kepala keluarga ini." "Kau masih tidak berhak mengatur masalah di dalam rumah ini. Terutama kau, Reva, jangan sampai aku mendapatkan buktinya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Nara sangat marah, "Pa, bagaimana kau bisa memastikan bahwa Reva yang melakukannya?" Dengan dingin Alina berkata, "Memangnya kapan kami mengatakan Reva yang melakukannya? Papamu hanya memperingatkan Reva untuk tetap berkelakuan baik, apa ada yang salah dengan ucapannya?" Nara berkata, "Kalau begitu kenapa dia tidak memperingatkan Hiro juga?" Dengan marah Alina berkata, "Hiro tidak melakukan kesalahan, untuk apa memperingatkan dia?" Nara hampir menangis dengan marah, "Lalu apa kesalahan Reva?" Alina langsung kelas, "Apa kau harus ribut denganku sekarang? Ini bukannya sudah jelas, kau mau ributin apa lagi?" Nara sangat marah sekali hingga begitu gemetaran seluruh tubuhnya. Kedua orang tuanya selalu berprasangka buruk terhadap Reva. Dan pada saat ini Reva sudah tidak tahan lagi kemudian dengan ringan berkata, "Ma, apa tidak terpikirkan olehmu kalau jam itu bisa saja diambil oleh orang-orang yang datang ke rumah kita semalam?" Mendengar ini, mata Nara langsung berkilauan. Dengan cepat dia langsung berkata, "Ya benar. Ma, semalam ada begitu banyak orang di rumah ini." Mereka masuk ke setiap kamar dan membuat kekacauan di dalamnya. Kemungkinan besar mereka yang mengambilnya. Hana langsung berkata dengan marah, "Nara, apa maksudmu?" "Mereka itu semuanya teman-temanku. Dan mereka semua juga adalah mitra bisnis apotek kita di kemudian hari, jadi sekarang kau mencurigai teman-temanku sebagai "Pencuri, kau punya bukti apa sehingga berani mengatakan bahwa mereka yang mengambilnya?" Alina juga mengerutkan keningnya, "Nara, kau boleh berbicara seperti itu di rumah ini, tetapi jangan sembarangan bicara kalau di luaran sana. Karena Hana dan Hiro yang membawa mereka ke rumah ini berarti mereka semua adalah teman-teman yang bisa dipercaya." Saat kau bicara seperti itu hanya akan membuat orang merasa ngeri. Apa kau paham itu? Kalau kau bertemu dengan orang yang memiliki temperamen buruk, bisa-bisa kau akan dituntut dengan tuduhan fitnah. Nara terdiam, "Ma, kalau begitu bagaimana kau ingin aku mengatakannya? Begitu dating kalian sudah langsung mencurigai Reva. Kalian bisa mempercayai teman-teman Hana, tetapi mengapa tidak bisa mempercayai Reva?" Alina cemberut tetapi dia tidak berbicara. Namun ekspresi wajahnya tampak jelas bahwa dia sama sekali tidak percaya kepada Reva. Hana mendengus dingin. Siapa juga yang akan percaya dengan bajingan tak berguna yang bisanya hanya menumpang di rumah keluarga istrinya? Coba kau pergi keluar, dan tanyalah kepada mereka yang ada di luar sana, apa mereka akan lebih percaya kepada teman ternanku yang dari kelas atas, atau kepada seorang bajingan tak berguna seperti dia? Nara sangat marah sekali. Hana yang begitu menghina Reva benar-benar membuat dia tak tahan lagi. Dengan tak berdaya Reva berkata, "Sudahlah lupakan saja Nara, tidak perlu berdebat. Mengenal hal-hal tak berarti seperti ini. Pa, Ma, maksud aku lebih baik temukan orang yang mengambil jam tangan itu. Bagaimana?"
Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 480 Axel dan Alina sama-sama tercengang. Apa masih bisa ditemukan orangnya? Alina bertanya dengan aneh. Sebenarnya dia selalu mengira bahwa Reva yang mengambil jam itu. Hana mencebikkan mulutnya. Mana mungkin bisa ditemukan. Ini namanya maling, teriak maling. Maling sendiri yang mengatakan dia akan menangkap maling itu sendiri. Apa mungkin? Dengan marah Nara berkata, diam kau, bisa nggak kau dengar Reva menyelesaikan ucapannya dulu sampai selesai. Axel mengibaskan tangannya dan berkata, Reva, bagaimana caranya kau akan menemukan jam tangan itu kembali? Reva berkata dengan suara rendah, "Pa, aku pernah mendengar Tuan Austin berkata bahwa jam ini ada chipsnya, jadi bisa meminimalisir pencurian jam tangan. Kita hanya perlu menghubungi kantor pusatnya saja maka posisi jam tangan ini akan ditemukan. Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan jam tangan ini." Mata Axel langsung membelalak lebar dengan takjub, yang benar. Kalau begitu, cepat kau cari dan temukan kembali jam tangannya. Reva mengangguk. Aku akan menghubungi kantor pusatnya dulu dan meminta mereka untuk membantu menemukannya kembali. Tetapi itu akan memakan waktu. Dengan senang Axel berkata, tidak masalah. Asalkan bisa ditemukan kembali, berapa lama pun tidak apa-apa. Reva bergegas ke dalam kamar dan menghubungi Kenji. Dia meminta Kenji untuk membantunya menangani masalah ini. Nara dengan nada marah dan rasa puas hati berkata, Hana, apalagi yang mau kau katakan sekarang? Aku sudah bilang jam tangan ini memang bukan diambil Reva. Hana tampak terdiam dan dengan kesal dia berkata, kan siapa tahu saja. Bisa saja dia sengaja menyembunyikan jam tangan itu di suatu tempat dan mengembalikannya nanti. Pa, Ma, aku tidak peduli ya. Aku harus mengatakan dulu bahwa aku dan Hiro tidak mengambil jam tangan ini. Kalau jam tangan itu sampai ditemukan di kamar kami, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Dengan marah Nara berkata, kalau ditemukan di kamar kalian lantas apa masih bisa dikatakan tak ada hubungannya dengan kalian berdua? Lalu siapa yang ada hubungannya? Dengan dingin Hana berkata, ya, mungkin saja memang ada seseorang yang sengaja menyembunyikannya di kamar kami untuk menjebak kami. Nara sangat marah sekali hingga tak sanggup untuk berbicara lagi. Hana ini benar-benar pandai membantah. Tak lama kemudian, Reva keluar dari dalam dan berkata, aku sudah menghubungi kantor pusatnya, mereka akan membantu kita mencarinya. Nanti begitu ada kabar, mereka akan segera menghubungi kita. Axel sangat gembira sekali. Baguslah kalau begitu. Asalkan jam tangan itu bisa ditemukan maka hal lainnya sama sekali tidak penting. Alina juga mengangguk-angguk. Sudah, Hana, Nara kalian berdua jangan bertengkar lagi. Ayo kita sarapan dulu. Setelah sarapan masih harus pergi ke rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf. Reva, aku perlu mengingatkanmu dulu. Nanti setelah kau ke sana, sampaikan permintaan maafmu dengan baik-baik, paham tidak? Nara tampak kesal, tetapi pada akhirnya dia juga hanya bisa diam saja. Reva sendiri yang mengatakannya semalam bahwa dia tidak perlu meminta maaf, jadi seharusnya Reva sudah punya rencananya sendiri. Hana tampak angkuh dan puas. Reva, kau sudah dengar dengan jelas belum? Ucapkan permintaan maafmu dengan tulus. Ingat, kau juga masih harus membayar biaya pengobatan mereka. Nanti saat kau di sana, kau harus membungkuk dan kowtow kepada mereka. Simpan gaya aroganmu yang seperti kemarin malam itu. Kalau teman-teman aku tidak mau memaafkanmu maka aku tidak akan melepaskanmu. Akhirnya Nara merasa tidak sabar lagi dan berseru, cukup ya Hana. Sekelompok preman yang tidak ada kerjaan seperti mereka itu benar-benar kau anggap sebagai orang-orang kelas atas. Hana berkata dengan marah, apa kau bilang? Beraninya kau mengatakan bahwa teman ternanku adalah preman. Ma, kau dengar nggak itu? Begitulah cara dia menghina mitra bisnis kita. Alina mengerutkan keningnya dan dengan enggan berkata, Nara, kau harus menurunkan emosimu. Nanti saat di sana, kau sama sekali tidak boleh berbicara seperti ini ya. Axel mengangguk-angguk, Nara, adikmu juga sudah berjuang keras demi bisnis apotek ini. Apa kau bisa memakluminya? Bagaimana sih caramu menjadi seorang kakak? Bagaimana bisa kau menghina teman Hana seperti ini?
Kalau sampai mereka mendengar ucapanmu ini, bukankah di kemudian hari Hana tidak akan punya teman lagi? Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.